mentaatkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itulah yang akan menjadikan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah satu-satunya kunci surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang bertakwa ke dalam surga zumara secara berjamaah atau berkelompok. Jadi takwa adalah merupakan kunci surga. Maka kalau ada yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka tidak lain itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di malam hari ini akan memulai kegiatan kita, yaitu tadi salat tarawih dan witir. Yang insyaallah besok atau malam ini kita akan mulai sahur, dan insyaallah besok kita akan masuk pada 1 Ramadan. Tadi di awal ada dibacakan ayat, Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati ayat ini, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka tidak boleh berpuasa. Maka syarat berpuasa yaitu harus menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka merekalah yang diwajibkan berpuasa. Kalau tak beriman kepada Allah dan Rasul, maka tak boleh mereka puasa. Puasa Ramadan, ya. Nah, jadi kalau ditanya apa beda kita dengan orang yang tidak beriman? Umar, ada bedana alakna beriman bernaso beriman. Ada bedana. Bedanya orang beriman dan tidak beriman, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat 3, mohon maaf. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan yang goib. Nah, jadi kalau ditanya apa beda kita dengan orang kafir, orang beriman itu percaya dengan yang goib. Sementara orang kafir mereka tak percaya dengan yang goib. Maka kalau ditanya siapa yang goib itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu goib. Orang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tak nampak oleh mata. Orang beriman juga percaya kepada adanya surga, padahal surga itu tak nampak oleh mata. Orang beriman juga percaya kepada neraka, padahal neraka itu tak nampak oleh mata. Orang beriman juga percaya kepada adanya pahala. Kalau ditanya, mana pahala, Mak? Nampak pahalanya kira-kira? Tak nampak. Nah, orang goib tak nampak, ya kan? Nah, nampak dosa? Tak nampak. Tapi orang beriman percaya dengan adanya dosa. Hari akhirat, nampak hari akhirat, Mak? Tak nampak. Orang beriman
beriman percaya dengan adanya hari akhirat, azab kubur, alam barzah. Nah, orang beriman semua percaya dengan itu semua, dengan yang goib-goib tadi yang tak nampak oleh mata. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Nah, jadi kalau orang beriman, maka dia harus percaya dengan yang goib, walaupun tak nampak oleh mata. Tetapi walaupun tak nampak oleh mata bukan berarti keberadaannya tidak ada. Nah, bisa dibuktikan dengan dua dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu walaupun tak nampak bisa dibuktikan dengan dalil akli. Bagaimana? Dengan melihat seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meyakini bahwa Allah itu adalah benar adanya sebagai zat wajibul wujud yang wajib kita imani, dan Allah yang menciptakan kita, dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan setelah mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kewajiban puasa ini juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Jadi umat puasa on nang goita saja na puaso. Alak-alak na jolo pe nabi-nabi na jolo, rasul na jolo pe puaso do. Maka na bunyi ni ayat ni kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa puasa ini juga diwajibkan sebagaimana kepada orang-orang terdahulu. Artinya, jadi isiro na puaso na jolo. Isiro na puaso na jolo ini maksudnya ayaton. Karena puasa itu diwajibkan seperti orang-orang dulu juga puasa. Siapa orang-orang dulu yang puasa? Itulah para nabi dan rasul. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa yang mulai puasa pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kapan Nabi Adam alaihissalam puasa? Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari langit menuju ke bumi. Maka setelah sampai di bumi, Nabi Adam berpuasa. Ada pula yang mengatakan Nabi Adam berpuasa ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Disitulah Nabi Adam berpuasa. Ada pula mengatakan Imam Madhab bahwa yang pertama kali puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kapan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah perahunya dengan umatnya. Ya, saat itulah Nabi Nuh alaihissalam berpuasa setelah diselamatkan Allah dari banjir bandang. Ada pula yang mengatakan bahwa yang mulai puasa adalah Nabi Musa alaihissalam. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa dengan Bani Israel. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu kemudian sesampai di Madinah, Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, hari apa yang kalian puasai? Orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, kami puasa adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itulah kami berpuasa. Maka Nabi Muhammad menjawab, Musa adalah saudaraku. Maka aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW semenjak itu berpuasa dan memerintahkan para sahabat juga berpuasa. Itulah puasa Ayyamul Bid. Begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang diwajibkan juga berpuasa sebelum kita. Jadi puasa itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita nanti mulai dari hari pertama sampai berakhirnya selama 1 bulan penuh puasa Ramadan, segala amal yang kita lakukan, baik baca Qur'annya, sedekahnya, infaknya, sholat malamnya, witirnya, tarawihnya, duhanya, semuanya bertujuan hanya satu. Bagaimana untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya tujuan daripada ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Terakhir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Maka jangan lupa juga nanti malam
ya, sebelum menjelang masuk waktu fajar, maka silahkan kita bersahur. Ulang namar sahur hati ayah. Ulang namar sahur mak. Mari kita bersahur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Ada ayat barokah. Barokah itu dikatakan para ulama adalah ziyadatul khair wal ajri. Apa itu? Bertambahnya amal kebaikan dan pahala. Mudah-mudahan dengan kita sahur besok pagi menjelang fajar, bertambah kebaikan dan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau bisa selama 1 bulan puasa Ramadan ini sebulan penuh, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya bersahur. Karena dalam sahur ini terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir malam ini dan seterusnya sampai selesainya Ramadan ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa dan termasuk sebagai ashabul jannah, yaitu para ahli surga, dan ashabul yamin, yaitu golongan kanan yang mendapat keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.